Apa itu prinsip pembelajaran dan bagaimana penerapannya? Jadi, definisi prinsip pembelajaran adalah ketentuan, kaidah, hukum, atau norma yang harus diperhatikan oleh setiap pelaku pembelajaran, guru dan siswa agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien, serta mencapai tujuan yang diharapkan. Lalu, apa saja sih prinsip pembelajaran? Yang pertama, ada prinsip kesiapan. Pembelajaran efektif terjadi jika peserta didik dalam kondisi siap secara fisik, mental, dan emosional untuk menerima materi. Kesiapan ini mencakup minat, perhatian, dan kebutuhan belajar yang harus dipenuhi agar proses pembelajaran berjalan lancar. Yang kedua yaitu prinsip motivasi. Motivasi adalah pendorong utama dalam belajar. Motivasi bisa bersifat intrinsik dari dalam diri siswa seperti rasa ingin tahu maupun ekstrinsik dari luar seperti penghargaan. Guru perlu menciptakan suasana yang memotivasi agar siswa bersemangat mengikuti pembelajaran. Yang ketiga ada prinsip persepsi. Setiap individu memiliki cara pandang dan persepsi yang berbeda terhadap materi pembelajaran. Guru harus memahami perbedaan persepsi ini agar metode dan penyampaian materi dapat disesuaikan sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang keempat ada prinsip tujuan. Pembelajaran harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Tujuan ini menjadi pedoman bagi guru dan siswa selama proses pembelajaran serta menjadi tolak ukur keberhasilan belajar. Yang kelima ada prinsip perbedaan individual. Nah, siswi memiliki karakteristik, kemampuan, minat, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru harus menyesuaikan metode, media, dan strategi pembelajaran agar semua siswa dapat belajar secara optimal sesuai kebutuhan mereka. Prinsip yang keenam yaitu transfer dan retensi. Pembelajaran yang baik memungkinkan siswa mengingat materi dalam jangka panjang atau retensi dan menetapkannya dalam situasi baru atau transfer. Guru perlu membawa siswa mengaitkan materi baru dengan pengalaman sebelumnya agar transfer dan retensi dapat terjadi. Yang ketujuh ada prinsip belajar kognitif. Proses belajar melibatkan aktivitas mental seperti memahami, mengingat, menganalisis, dan memecahkan masalah. Guru harus mendorong pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa selama pembelajaran. Prinsip yang kedelapan yaitu prinsip belajar afektif. Pembelajaran juga mencakup aspek afektif yaitu emosi, nilai, sikap, dan motivasi. Pengembangan karakter dan sikap positif sangat penting untuk mendukung keberhasilan belajar dan pembentukan kepribadian siswa. Selanjutnya, prinsip belajar psikomotor. Prinsip belajar psikomotor adalah proses pembelajaran yang berfokus pada penguasaan keterampilan fisik dan gerakan tubuh yang melibatkan koordinasi otot dan fungsi saraf motorik. Selanjutnya, prinsip evaluasi. Prinsip evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian hasil belajar dan efektivitas proses pembelajaran. Evaluasi harus berkelanjutan, adil, dan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Baiklah, kita masuk ke materi penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. Adapun yang pertama, penerapan prinsip kesiapan. Guru memastikan siswa siap secara fisik dan mental sebelum pembelajaran dimulai. Misalnya dengan ice breaking, menanyakan kabar, atau mengaitkan materi dengan pengalaman siswa agar mereka tertarik dan siap menerima pelajaran. Selanjutnya, penerapan prinsip motivasi. Guru membangkitkan motivasi dengan memberikan tujuan pembelajaran yang jelas, menjelaskan manfaat materi untuk kehidupan sehari-hari, serta memberikan pujian atau penghargaan atas usaha siswa.
Selanjutnya, penerapan prinsip persepsi. Guru menggunakan berbagai media dan metode agar materi mudah dipahami, misalnya menggunakan gambar, video, atau analogi yang dekat dengan kehidupan siswa, sehingga persepsi mereka terhadap materi menjadi positif dan jelas. Penerapan prinsip tujuan. Guru selalu menginformasikan tujuan pembelajaran di awal agar siswa tahu apa yang diharapkan dan bisa memfokuskan diri pada pencapaian tujuan tersebut. Penerapan prinsip perbedaan individual. Guru menyesuaikan metode, materi, dan penugasan sesuai karakteristik, minat, dan kemampuan siswa. Misalnya, dengan memberikan tugas diferensiasi atau pembelajaran kelompok heterogen. Penerapan prinsip transfer dan retensi. Guru membantu siswa mengaitkan materi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki atau simulate recall, memberikan latihan soal, diskusi, dan tugas aplikasi agar materi mudah diingat dan dapat diterapkan dalam situasi baru. Selanjutnya, penerapan prinsip belajar kognitif. Guru mendorong siswa berpikir kritis, memecahkan masalah, menganalisis, dan membuat kesimpulan melalui diskusi tanya jawab atau studi kasus. Penerapan prinsip belajar afektif. Guru menanamkan nilai, sikap, dan motivasi positif melalui pembiasaan keteladanan dan refleksi seperti mengajak siswa menghargai pendapat teman atau menunjukkan sikap jujur dalam mengerjakan tugas. Ada penerapan prinsip belajar psikomotor. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan praktik langsung, misalnya dalam olahraga, seni, atau keterampilan teknis. Selanjutnya, ada penerapan prinsip evaluasi. Guru melakukan penilaian proses dan hasil belajar, baik melalui tes, tugas, maupun observasi, serta memberikan umpan balik konstruktif agar siswa mengetahui kelebihan dan kekurangannya.